Di tengah hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang perempuan bernama Ningsih. Ningsih memiliki paras yang dianggap buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Wajahnya tidak cantik, dengan hidung pesek, kulit yang tidak mulus, dan mata yang kecil, serta ada bekas luka bakar di wajahnya. Setiap hari, ia harus mendengar ejekan dan hinaan dari teman-temannya. Di tempat kerja, teman-temannya sering memanggilnya dengan julukan Ningsih si jelek atau wajah seperti jeruk purut. Hal itu membuat Ningsih merasa terpuruk dan merasa dirinya tidak pernah akan bisa dihargai. Suatu sore, ketika Ningsih berjalan pulang setelah dihina oleh teman-temannya, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk sendirian di tepi jalan. Wanita tua itu mengenakan pakaian lusuh dan memandangnya dengan penuh perhatian. Wanita itu memandang Ningsih dengan tatapan tajam, seolah-olah bisa membaca apa yang ada dalam hati Ningsih, dan berkata, "Aku bisa melihat kesedihan di matamu. Kamu ingin menjadi cantik, bukan?" tanya wanita itu dengan suara yang dalam. Ningsih terkejut dan mengangguk perlahan. "Iya, saya ingin sekali. Saya ingin memiliki kecantikan agar orang tidak memandang sebelah mata." Wanita tua itu tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu jika kamu benar-benar ingin. Pergilah ke hutan, cari gua yang tersembunyi, dan temui seorang dukun di sana. Ia bisa memberikan kecantikan yang kau impikan." Ningsih yang sudah terbuai dengan harapan memutuskan untuk mengikuti saran wanita tua itu. Ningsih pun meninggalkan kota dan memulai perjalanan jauh menuju hutan. Setiap langkahnya dipenuhi dengan keinginan untuk mengubah nasib. Berhari-hari ia berjalan melewati rintangan dan kesulitan, hingga akhirnya ia menemukan gua yang dimaksud. Di dalam gua itu duduk seorang dukun tua dengan mata yang penuh rahasia. "Apa yang kamu cari, anak muda?" tanya dukun itu. Ningsih dengan penuh harap menjawab, "Saya ingin menjadi cantik. Saya ingin wajah saya berubah agar orang-orang berhenti menghina saya." Dukun itu mengamati Ningsih dengan seksama, lalu berkata, "Kecantikan yang kamu inginkan datang dengan pengorbanan. Kamu harus memakan ari-ari yang baru lahir. Hanya dengan cara itu kecantikanmu akan sempurna." Ningsih terkejut mendengar syarat tersebut. Namun tekadnya untuk berubah membuatnya tidak ragu. "Saya siap, apapun itu. Saya ingin cantik," ujarnya. Dukun itu memberinya sebuah wadah kecil yang berisi ari-ari bayi yang baru lahir dan memberikan petunjuk cara memakannya. "Setelah kau memakannya, kecantikanmu akan mekar. Namun, setiap malam bulan purnama, kau akan merasakan kekuatan yang semakin kuat dalam dirimu," ujar dukun itu dengan suara tegas. Tanpa berpikir panjang, Ningsih memakan ari-ari bayi itu
Dan dalam waktu singkat, perubahan ajaib pun terjadi. Wajahnya berubah menjadi cantik luar biasa. Matanya kini tampak bercahaya dan tajam. Tubuhnya pun terlihat lebih sempurna. Setiap orang yang melihatnya terpesona oleh kecantikannya yang baru. Ningsih merasa akhirnya ia mendapatkan perhatian yang selama ini ia impikan. Teman-teman dan rekan kerjanya kini memujinya. Bahkan pria-pria yang dulu mengabaikannya kini berlomba-lomba untuk mendekatinya. Namun, setiap kali bulan purnama tiba, Ningsih merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Tubuhnya terasa semakin kuat dan matanya semakin tajam seperti elang, seolah memancarkan kekuatan gelap yang tidak bisa ia kontrol. Ia keluar rumah, pergi berkeliling ke pelosok-pelosok desa, mencari ari-ari bayi yang baru lahir sebagai mangsa untuk dimakannya. Dan itu dia lakukan setiap kali bulan purnama bersinar. Hari demi hari, rasa cemas dan penyesalan mulai menghantuinya. Setiap malam muncul bayangan seorang bayi menatapnya dengan mata penuh kemarahan, seolah-olah mengutuk perbuatannya. "Apa yang telah kamu lakukan pada diriku?" bisik suara bayi itu di telinganya. Ningsih mencoba berteriak, namun tubuhnya semakin lemah. Ningsih merasa sesak napas dan mulai merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Wajah cantiknya yang semula bersinar kini mulai memudar. Tubuhnya terasa lemas dan ia merasa kehilangan kekuatan. Ia tahu bahwa karma telah menjemputnya. Tindakannya yang memakan ari-ari bayi itu telah membawa malapetaka. Kecantikan yang ia dambakan seolah-olah hanya ilusi, dan kini ia menerima akibat dari perbuatannya. Tubuhnya yang dulu tampak cantik kini hancur seiring dengan karma yang datang menuntut balas. Akhirnya Ningsih pun menjadi gila.